kita mempraktekkan bagaimana cara pengukuran panjang kayu bundar rimba. Sekali lagi kita mencari jarak terpendek antara kedua bontos melalui badan kayu dengan kelipatan 10 cm penuh atau pembukaan sepihak ke bawah. Dengan catatan juga bahwasanya satuannya meter. Satuan untuk panjang adalah meter. Contoh ini, kita mengukur panjang kayu. Nah, ini setelah kita ukur ketemu panjang kayu adalah 2 meter 4 cm. Nah, dan yang kedua, karena secara prinsip bahwa pengukuran harus lebih dari 1 kali. Nah, ini setelah kita ukur ketemu 2 meter 5 cm. Berarti kayu bundar ini panjangnya adalah 2 meter. Karena pengukuran pertama tadi ketemu 2 meter 4 cm, yang kedua 2 meter 5 cm. Jadi kayu ini panjang kayunya adalah 2 meter. Dari hasil pengukuran panjang kayu bundar tadi, yang terpendek ketemu 2 meter 4 cm. Berarti di dalam penulisan pada tali sheet adalah 2 meter. Dengan kata lain bahwasanya panjang kayu bundar itu ditetapkan panjang 2 meter. Bagian kayu itu dibagi menjadi 4, namanya hati atau empulur. Yang kedua, batas ini berarti terasnya. Nah, dari teras mengarah ke kulit ini namanya gubal. Nah, dari batas gubal sampai posisi paling luar ini kulit. Nah, sekali lagi di dalam penetapan titik pusat bontos ini, di dalam penetapan ukuran D-nya D1, D2, D3 maupun D4 itu hanya sebatas kulit. Artinya di dalam pengukurannya tidak termasuk kulitnya karena sebatas kulit gitu, tidak. Jadi hanya kayunya aja, artinya di posisi gugal terluar. Nah, ini namanya sebatas kulit. Jadi yang diukur itu kayunya, tidak termasuk kulitnya. Langkah selanjutnya kita menetapkan diameter kayu bundar rimba. Tadi saya katakan bahwasanya di dalam penetapan diameter kayu bundar rimba ada 4 langkah. Yang pertama kita menetapkan titik pusat bontos. Yang dikatakan titik pusat bontos tidak harus di hati, tidak. Tetapi di mana posisi yang dianggap itu adalah tengah-tengah, itulah yang kita tetapkan sebagai titik pusat bontos. Misalnya di sini. Nah, pada artinya kan ini loh. Nah, ini misalnya. Baru kita mengukur jarak terpendek atau garis tengah terpendek melalui titik pusat bontos. Kita cari. Misalnya ini ketemu 31. Di sini nah, ini 30. Nah, garis. Nah, ini disebut D1. D1. Nah, ketemu 30 cm. Kemudian kita cari D2-nya. Nah, ini tidak harus membentuk sudut 45 derajat, tidak. Tetapi kita cari di mana dia posisi terpanjangnya. Dengan catatan yang diukur hanya kayunya saja. Tidak termasuk kulitnya. Nah, kita coba. Nah, misalnya di sini. Ini ketemu 32. Nah, mungkin bisa di sini juga bisa. Ini 31. Tapi dengan catatan harus selalu melalui titik pusat bontos ini. Nah, misalnya ini. Nah, ini ketemu 32. Ini pegang. Nah, ini disebut dengan D2. Nah, ini ketemu 32. Tolong dicatat. Nah, D1-nya tadi 30, D2-nya 32, berarti D1 ditambah D2 berarti ketemu 62. Karena dirata-ratakan berarti dibagi 2.
Dengan kata lain berarti diameter kayu bundar ini di bontos ujungnya ini adalah diameternya 31. Nah itu. Sekali lagi 31 adalah hasil dari merata-ratakan D1 ditambah D2 kemudian dibagi 2 atau dirata-ratakan, itulah yang ditetapkan sebagai diameter kayu bundar rimba ini pada bontos ujung terkecil atau pada apa istilahnya, bontos ujung ya. Nah, setelah ketemu diameter ujung baru kita menetapkan diameter pangkalnya dengan langkah yang sama. Yang pertama kita menetapkan titik pusat bontos, kemudian langkah yang kedua kita mencari garis tengah terpendeknya tetap melalui titik pusat bontos tanpa kulit. Jadi yang perlu dipahami, tanpa kulit. Nah ini ketemu 34, sekian. Berarti ini di dalam penetapan D3 nya ya, D3 nya ya, 3-nya berarti 34 cm. Baru kita mengukur D4 nya, kita mencari garis tengah terpanjangnya tetap melalui titik pusat bontos, misalnya ini. Nah ini ketemu 36, mungkin posisi yang lainnya ada yang lebih panjang. Nah 36 berarti ini. Nah mencari garis tengah terpanjang tetap melalui titik pusat bontos. Nah, oh 36 ya. 36. Nah ini berarti D4 nya adalah 36 cm. Nah, tadi dari hasil pengukuran D3 nya 34 cm, D4 nya 36, berarti dijumlah baru dirata-ratakan. Berarti ini ketemu 70 ya, 36 tambah 34 berarti 70 cm jumlah dari pengukuran D3 dan D4. Ini bisa disimpulkan bahwa diameter kayu bundar ini adalah pada bontos ujungnya atau diameter pada bontos pangkalnya, diameter pangkalnya adalah 35 cm. Nah, setelah ketemu DU dan DP nya ini kita jumlahkan, DU dan DP kita jumlahkan, kita rata-ratakan atau kita bagi 2, berarti ketemu berapa itu? 66 dibagi 2. Nah, kita 32 ditambah berapa tadi ya? Nah, 66 dibagi 2. Berarti kayu bundar ini bisa kita tetapkan diameter 33 cm. Sekaligus bisa kita tetapkan sortimennya, berarti termasuk sortimen KBB karena diameternya 30 up. Nah, 33 kan berarti 30 ke atas. Nah itu berarti ini sortimen KBB atau kayu bulat besar.